Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Di sela rimbun daun pohon dan dedaunan yang mungkin bisa kita lihat sepintas di sekitar ini menggambarkan betapa sebenarnya pohon nasab itu luar biasa ruwetnya. Pada saat harus kita pahami sebenarnya daun ini termasuk daun apa, pohon ini, daun ini, bunga ini termasuk apa, dan apa manfaatnya. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Hanya kita yang belum tahu apa itu makna masing-masing. Karena itulah ayat-ayat Allah dan yang terus masih bahan perdebatan tidak putus sampai sekarang tentang nasab, tentang tes DNA dari orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah tapi dengan nasabnya itu merasa orang paling mulia, padahal sudah diingatkan inna akramakum indallahi atqakum. Sepertinya mereka itu tidak mau mendengar itu dan selalu meremehkan nasab dari dzurriyyah lain, terutama yang sampai menyebut dzurriyyah Wali Songo itu terputus nasabnya, tidak tersambung ke Rasulullah, yang memicu orang untuk selalu berpikir. Sehingga semoga saja semua dzurriyyah Wali Songo terutama termasuk orang yang mau berpikir, kaum yang berpikir, karena ayat yang biasa dibaca pada saat akan ada acara ijab qabul, akad nikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sebagian dari tanda-tanda ayat kebesaran Allah itu adalah perjodohan. Allah menjodohkan di antara manusia itu untuk menciptakan mawaddah warohmah. Mawaddah warohmah itu apa sih sebenarnya? Ya, mawaddah warohmah yang selama ini kita pahami kasih sayang, rasa kasih sayang antara pasangan suami istri itu kan yang dimaksud. Tetapi jauh lebih dari sekedar itu. Saya meyakini mawaddah warohmah itu tidak semata pertemuan laki-laki perempuan menghasilkan keturunan. Jauh lebih besar dari itu. Mawaddah warohmah harus dimaknai bahwa dari pertemuan laki-laki perempuan itu dengan hukum-hukumnya yang sebegitu ketat menghasilkan kelembagaan, lembaga perkawinan yang sebegitu masif di seluruh dunia, apapun agamanya, lembaga perkawinan itu selalu dijunjung karena untuk apa? Menghasilkan dzurriyyah itu tadi, dzurriyyah keturunan, anak keturunan, yang dari keturunan itu akan ada satu ayat-ayat Allah, akan ditunjukkan ayat-ayat Allah, gen-gen, bahkan sampai DNA. Seperti halnya kalau saya bicara daun di sini, daun yang bentuknya sama, hampir sama, ini tidak ada satupun yang seratnya itu sama. Jadi daun pun tidak ada yang kembar, ya. Karena wa matasqutumi waraqatin ila ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh itu jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Artinya setiap daun itu tertera nasibnya daun fi kitabim mubin. Kan itu ayatnya ya. Jadi lalu apa hubungannya dengan mawaddah warohmah bagi manusia? Karena ternyata gen DNA yang ada di dalam tubuh setiap anak manusia, anak Adam, itu bisa ditelusur nih jalurnya kemana nih. Ketika ruwet daun yang seperti ini, daun yang satu dengan yang lain berbeda, bunga yang satu walau itu dari jenis yang sama tapi warnanya beda seperti ini, itu menggambarkan betapa wamin ayatihi an khalaqalakum inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau toh kita akan melakukan tes DNA, itu hasil produk dari melaksanakan perintah ayat Al-Quran inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Karena itulah ya, untuk mengakhiri polemik tentang nasab, tentang dzurriyyah Rasul, benar atau tidaknya
Robitoh Alawiyah, Balawi itu nasabnya betul tersambung ke Rasulullah atau tidak. Di samping rujukan kitab-kitab nasab yang sudah diungkap sebegitu rupa oleh terutama yang memelopori itu Kiai Imaduddin, itu ilmiah, itu produk dari dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. ya harus kita hormati karena itulah produk inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun itu, ya kan? Nah, oke, ayo Ba'lawi, Robito Alawiyah yang dalam waktu dekat mungkin akan mengadakan mukernas atau konvensi atau apapun lah itu. Sikapilah produk ilmiah Kiai Imaduddin itu terima sebagai penjabaran dari inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, itu dalilnya, saya yakini itu. Dan tes DNA bagian dari seperti itu tadi, genetika seseorang bisa ternyata ketika diteliti berdasarkan ayat-ayat Allah yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah, itu tertera di dalam tes DNA itu. Ya, untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kita memang harus menjadi orang yang mau berpikir inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu kabar yang terkubur di sela-sela rerimbun dedaunan, di sela-sela rerimbun bunga-bunga yang terus kita amati seperti ini. Allah Maha Kuasa, pohon-pohon yang berkelindan seperti ini tidak akan bisa kita jabarkan satu persatu maknanya, karena ayat Allah maha luas, maha segala-galanya, tidak bisa kita rinci satu persatu. Bahkan kita untuk mengenali selembar daun, kita untuk menemukan daun yang kembar itu pun tidak ada, karena disitulah letak maha besarnya Allah, maha besarnya kekuasaan Allah. Dan sekali lagi, inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Bagaimana daun-daunan ini, bunga-bunga ini yang namanya saja kita tidak tahu, jenis-jenisnya apa saja kita tidak tahu, tetapi semua kalau kita kembalikan inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun, ya tidak akan kita bisa berpisah dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan betapa kebesaran Allah itu menurunkan air dari langit, menyirami bumi, menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan yang semuanya itu pasti ada manfaatnya untuk kita, bagi orang-orang yang mau berpikir dan mau mensyukuri nikmat Allah. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayolah, kita tidak usah mengunggulkan nasab kalau perilaku kita tidak bisa mencerminkan akhlakul karimah. Itu kabar dari penjaga kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.